سكرنا. ده أنت تؤيد الأزهر وتعمق الأزهر. كانت في حدود 59. Saat tepat tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan setahun setelahnya Mesir menjadi negara pertama yang menyatakan dukungan atas kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum, hai semuanya. Kalian tahu nggak sih mengapa pengakuan dari negara lain menjadi syarat penting bagi berdirinya sebuah negara? Kalau menurut Syafrizal di dalam buku Pengantar Ilmu Sosial tahun 2021, pengakuan dari negara lain menjadi syarat penting berdirinya sebuah negara karena unsur ini menjelaskan keberadaan suatu negara. Di sini, kami kelompok 2 akan membahas dan menjelaskan bagaimana sih pengakuan Mesir terhadap kemerdekaan negara kita, yaitu Indonesia. Yuk simak lebih lanjut. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk kenalan dulu sama anggota kelompok 2. Nih, yang pertama ada Muhammad Fasihul Lisan dengan nomor absen 22. Halo guys. Anggota yang kedua ada Zara Fauzia dengan nomor absen 34. Hai. Yang ketiga ada Naila Cahaya Islami atau saya dengan nomor absen 24. Hai. Anggota yang keempat ada Muhammad Dhani Ifraisim dengan nomor absen 21. Hai. Dan ini dia ketua kelompok kami, yaitu Muhammad Prayogi dengan nomor absen 17. Hai guys. Nah, itu dia anggota kelompok 2. Sekarang kita lanjut ke materi ya. Kita mulai dari pendahuluan. Sebelumnya, latar belakangnya kayak gimana sih? Mesir itu adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Pengakuan ini merupakan hasil dari berbagai faktor yang terkait dengan situasi politik global dan hubungan bilateral antara kedua negara. Beberapa faktor yang menjelaskan mengapa Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang pertama itu ada Ikhwanul Muslimin. Bermula ketika organisasi Ikhwanul Muslimin dari Mesir ini memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Indonesia. Lalu disambut baik oleh mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Universitas Al-Azhar. Salah satunya ada M. Zain Hasan. M. Zain Hasan ini lalu mengajak mahasiswa lainnya untuk menulis pandangan mereka tentang kemerdekaan Indonesia. Kemudian pandangan-pandangan tersebut disebarluaskan melalui buletin dan surat-surat kabar. Lalu ada solidaritas Arab dan dunia Islam. Jadi pada masa itu negara-negara Arab dan dunia Islam memiliki rasa solidaritas yang kuat terhadap perjuangan kemerdekaan, di mana berbagai belahan dunia termasuk Asia Tenggara, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim dan bekas koloni yang berjuang untuk merdeka, mendapatkan simpati dan dukungan dari negara-negara Arab. Yang kedua adalah proses pengakuan. Jadi, pada tanggal 22 Maret tahun 1945, Mesir ini berhasil mendirikan Liga Arab. Lalu, selisih setahun kemudian, yaitu 22 Maret 1946, kemerdekaan Indonesia telah diakui oleh pemerintahan Mesir secara de facto. Selanjutnya, pada tanggal 13 sampai 16 Maret tahun 1947, utusan Mesir datang ke Yogyakarta untuk menyampaikan dukungannya. Yang diutus merupakan Konsulat Jenderal Mesir atau MUNIM. Pada tanggal 10 April 1947, Soekarno mengirim balik diplomat ke Mesir, yang di dalamnya ada 4 orang, yaitu Agus Salim, A.R. Baswedan, Nazir Pamunjak, dan Rosjidi. Kedatangan 4 orang ini menjadi berita trending hingga masuk ke berita koran. Belanda yang mengetahui hal tersebut mengancam untuk mengutus kerjasama ekonomi dengan Mesir, namun Mesir tetap tak gentar. Nah, pada tanggal 26 April 1947 ini, Sultan Syahrir dan Agus Salim memimpin misi delegasi rombongan Indonesia ke Mesir dan Liga Arab. Salah satu urusan pentingnya yaitu menetapkan resolusi tentang pengakuan kemerdekaan sebagai negara merdeka. Namun, ini masih rencana ya. Akhirnya pada tanggal 10 Juni 1947, pihak Indonesia, Haji Agus Salim, dan pihak Mesir, Fahmi Norasi Pasha, akhirnya menandatangani dan mengakui Indonesia secara de jure. Sekarang kita lanjut yuk ke bentuk pengakuannya. Ada apa aja ya bentuk-bentuknya?
Pengakuan de facto ialah pengakuan yang diberikan oleh suatu negara tanpa secara resmi menyatakan pengakuan hukum atau politik formal. Ini biasanya berupa pengakuan yang diakui dalam praktek tetapi tidak disertai dengan pernyataan resmi atau dokumentasi formal. Bentuk dukungan de facto yang pertama diakui pada 22 Maret 1946. Kunjungan Mesir ke Indonesia di Yogyakarta yang diwakilkan oleh Konsulat Jenderal Mesir yang bernama Muhammad Abdul Munim. Yang kedua, Mesir yang tidak gentar diancam oleh Belanda untuk diputus kerjasamanya ekonominya. Terus pengakuan de jure. Pengakuan de jure ialah pengakuan resmi dan sah dari suatu negara terhadap kemerdekaan negara lain. Ini seringkali dinyatakan melalui pernyataan formal atau dokumen resmi yang mengakui status hukum negara tersebut. Bentuk dukungan de jure ialah pengakuan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia ditandatangani pada 10 Juni di Kairo oleh Menteri Luar Negeri Mesir yang bernama Fahmi Nakrosi Pasha yang berasal dari pihak Mesir dan Agus Salim yang berasal dari pihak Indonesia. Lalu selanjutnya ada dukungan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia, yaitu 1. Upaya organisasi Al-Ikhwan Al-Muslimun yang dipimpin oleh Syekh Hasan Al-Banna. 2. Mesir mendorong Liga Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Lalu yang ketiga, mengirim delegasi Mesir yang bernama Abdul Munim ke Yogyakarta. 4. Pemboikotan kapal-kapal Belanda oleh para buruh di pelabuhan Port Said serta terusan Suez. Jadi pemboikotan ini dilakukan agar kapal-kapal Belanda tidak dapat melakukan operasi yang sesuai diinginkan dalam menjarah SDA maupun SDM Indonesia. Baik, yang kelima yang terakhir kita bahas dampak. Pengakuan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia pada tahun 1947 memiliki beberapa dampak penting bagi Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut beberapa dampak utama dari pengakuan tersebut. Yang pertama, pendorong untuk pengakuan lain. Dukungan Mesir membantu Indonesia dalam usaha untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain, termasuk negara-negara di Asia dan Afrika. Ini menjadi salah satu langkah penting dalam memperluas jangkauan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Artinya, ketika Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia, hal ini mampu menjadi pendorong terhadap negara lain untuk mendukung negara Indonesia atau mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, hubungan bilateral. Bicara hubungan bilateral, pasti adalah hubungan dua negara, antara Indonesia dan Mesir. Pengakuan Mesir mengarah pada pembentukan hubungan diplomatik resmi antara kedua negara. Ini mencakup pembukaan kedutaan dan konsulat, serta penandatanganan perjanjian-perjanjian yang memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang. Contohnya, seperti di bidang perdagangan, di bidang budaya, serta di bidang politik. Artinya, ketika hubungan bilateral ini terjalin antara Indonesia dan Mesir ini dengan baik, Indonesia dan Mesir mampu bekerja sama di bidang ekonomi seperti perdagangan, budaya, dan sosial. Yang ketiga, dukungan dalam forum internasional. Mesir sebagai anggota Liga Arab dan kemudian PBB dapat memberikan dukungan politik dan diplomatik di forum-forum internasional. Ini termasuk membantu Indonesia dalam mendapatkan dukungan dari negara-negara lain dalam pertemuan-pertemuan internasional. Yang keempat, dukungan moral. Pengakuan Mesir memberikan dorongan moral kepada rakyat dan pemerintah Indonesia, menunjukkan bahwa perjuangan mereka diakui dan didukung oleh negara lain, khususnya negara-negara dengan latar belakang serupa. Artinya Mesir dahulunya pernah dijajah oleh negara lain, yaitu Inggris. Dan Indonesia juga pernah dijajah oleh negara lain. Contohnya seperti Portugis, Belanda, serta Jepang. Dan yang kelima, meningkatkan tekanan pada Belanda. Pengakuan internasional dari Mesir dan negara-negara lain menambah tekanan pada Belanda untuk mengakui akhirnya kemerdekaan Indonesia. Ini berkontribusi pada semua proses perundingan dan akhirnya perjanjian pengakuan yang lebih formal. Yang keenam, solidaritas dunia Islam. Pengakuan Mesir menegaskan
solidaritas dunia Islam terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ini memperkuat hubungan antara Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya, serta menunjukkan adanya dukungan bersama dalam konteks perjuangan anti kolonial. Artinya, kedua negara mampu melakukan kerjasama dengan baik, memiliki hubungan yang baik, memiliki solidaritas yang baik, dengan latar belakang serta tujuan yang bisa meningkatkan kemajuan serta kesejahteraan antara kedua negara. Indonesia terjaga eksistensi dan sejajar dengan negara lain. Seperti yang kita ketahui bersama, Mesir adalah negara yang senasib dengan negara kita. Yang pertama, Mesir. Mesir adalah negara yang memiliki penduduk mayoritas Muslim di negaranya, sama seperti negara kita, yaitu Indonesia dengan penduduk mayoritas beragama Muslim. Yang kedua, Mesir pernah dijajah oleh negara lain, yaitu Inggris, sama dengan negara kita yang pernah dijajah oleh negara lain, yaitu Belanda dan juga Jepang. Hingga saat ini, Mesir dan Indonesia memiliki hubungan yang baik dalam bidang diplomatik serta kerjasama ekonomi. Gimana nih guys sama penjelasan kami? Udah paham banget kan sama pengakuan Mesir terhadap Indonesia? Pergi ke kebun binatang bertemu Bio. See you in the next video. Jangan lupa penuhin kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.